Berbicara project real ya, jadi di dalam satu project crypto ya, salah satu contohnya staking ya. Jadi ketika kita dana investor ya, kita sebagai investor untuk mengambil satu project real tersebut, contohnya adalah salah satunya staking ya. Jadi project real tersebut kita bisa masukkan ke, kita misalnya mau ke token pocket ya di project real tersebut, karena angka yang di token pocket itu adalah bukan angka-angkaan seperti di aplikasi ya, atau seperti di website ya. Anda investment di website itu angka-angkaan, tapi kalau di token pocket, di Trust Wallet itu angka itu adalah angka kripto, angka real ya. Di Bitget Wallet, di OKX Wallet, termasuk di exchange ya, di Binance gitu, angkanya itu angka duit gitu, seperti kayak M-banking ya, itu angkanya angka duit. Tapi kalau Anda buka aplikasi kayak uang rupiah sekian dan sebagainya, itu bisa jadi angka-angkaannya. Nah, jadi setelah itu kalau di token pocket ini sudah termasuk 3.0 ya. Jadi sudah nggak bisa diatur-atur lagi ya, tidak seperti di website 2.0 ya. Nah, setelah itu Anda depositkan. Nah, proses Anda depositkan inilah yang paling penting ya. Jadi apakah ke wallet pool atau ke wallet owner? Nah, di sini kuncinya. Nanti Anda harus lihat ya. Itu kalau project real ya, kalau project real. Tapi kalau BO gitu ya, dana investor masuk ke project fake-nya kripto tersebut, ke website ya. Kalau ke website ya udahlah, siap-siap websitenya mati, duit Anda hilang gitu ya. Atau ke aplikasi-aplikasi yang aplikasi nggak dikenal gitu ya, yang hanya dikenal di komunitas BO itu sendiri. Nah, jadi ya wassalam dana Anda ya. Atau Anda dana investor ya, main di project fake crypto ya, tapi dia berbasis di token pocket juga, di Trust Wallet juga, dan di Bitget Wallet, di wallet, tapi tidak akan ada di exchange gitu ya. Nah, itu tinggal Anda harus tahu benar-benar dana Anda masuk ke wallet pool, bisa dilihat bukan katanya, atau ke wallet developer. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, jadi penyelenggara staking itu ada dua, satu exchange seperti kayak Binance, Indodax, Bitget dan lain-lainnya. Yang kedua adalah dari developer. Jadi kalau dari developer yang real ya, staking itu bisa di token pocket, Trust Wallet, Bitget Wallet gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang di exchange ya. Ini contoh seperti kayak di Binance ya. Jadi kalau fitur di Binance nih, Anda klik di sini earn ya. Nah, di sini fiturnya ya. Nah, jadi kayak USDC ini ya. Nah, USDT, ETH, SRP. Anda mau lakukan stake bisa. CoinTrump juga sudah ada sekarang ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih contoh SRP ya. Nah, SRP ini kecil sekali, 0,72% ya. Fleksibel dia ya, hitungan semua fleksibel. Kalau kayak Ethereum ya, Ethereum kita klik ya, di sini APR-nya juga cuman 1,66% ya. Udah gitu USDC ya, USDC ini APR-nya 10% ya. Nah, jadi jangka waktunya ya, dapat total dapatnya 10% per jangka waktu yang kita mau ambil ya. Udah gitu Solana ya, kita bisa lihat ya, jadi beda-beda 5,2% ya. Jadi per bulan apa setahun ya, itu tergantung jangka waktu yang kita mau ambil ya. Oh, di sini dia 14 hari, 30 hari 3% ya, sampai 60 hari tergantung lah kita mau ngambil berapa jangka waktu. Jadi project staking itu ada gitu, dan memang jauh lebih besar dibandingkan bunga deposito ya. Jadi kalau Anda taruh di sini. Nah, contoh lagi misalnya Indodax ya, Indodax tuh sama ya. Jadi kalau Anda klik Fastest nih, tampilan Indodax ini adalah earn ya, di earn ini teman-teman bisa lihat ya, di earn ya. Klik di earn sini. Nah, ini seperti ini ya. Ethereum berapa? 3,2%. Jadi API-nya annual pay per tahunnya 3,2% Ethereum. Wow, gitu ya. Jadi ada per 4 hari, 9 hari gitu ya. Udah gitu contoh lagi kayak BNB ya, BNB dia kasih API-nya 0,4%. Udah gitu kayak ada nih ya, atau Pol ya,
2,6% ya. Jadi per waktu. Jadi ada seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat lagi seperti Bitget ya. Ini Bitget Messenger 4 ya. Kalau Bitget di sini kita lihat fasilitas on-nya. Itu di sini on, klik. Nah, jadi mana nih Bitget on-nya? Nggak ada di sini. Oke, saya pause dulu. Jadi kita klik lainnya. Ya, kita klik on di sini ya. Jadi yang di sini enggak, tabungan ya, on-chain datanya enggak ada ya, benar ya. Jadi sinyalnya kita klik on ya, terlihat semua nih, mau BGB ini ada berapa ya, BGB. Jadi pengambilannya 1,5% durasinya ya, fleksibel 7 hari 1,7%, 14 hari 2%. Ini bisa kita ambil ya. Jadi ini memang fasilitas staking. Nah, kenapa di exchange ini dia ngasihnya nggak bisa besar? Karena dia sendiri tidak membuat koin tersebut ya, 4% sekian gitu ya. Dia nggak membuat koin. Jadi dia menerima dana Anda, setelah dana Anda terima dia kelola. Nah, Anda stakingnya apa? USDT, Anda stakingnya AP atau DAI gitu ya. Setelah dana dikelola ya dia ngasih per periode itu sekian persen gitu loh. Nah, ini namanya project real gitu ya. Nah, begitu juga yang terjadi di staking origin ya. Jadi di staking origin ini Anda bisa buka ya dari token pocket, bisa nggak? Bisa ya. Ini bisa lihat. Jadi aset ini namanya di wilayah DEX. Oke, saya pause dulu. Teman-teman, ini saldo kami terlihat di luar yang terkunci ada 718 di token pocket ya. Nah, setelah itu Anda buka di Trust Wallet contohnya. Saya baru buka 2 ya di Trust Wallet ya, sama. Oke teman-teman, kita masukin password dulu teman-teman, seperti ini ya. Jadi aset yang kami ada di Trust Wallet tadi kami buka juga di staking origin, di token pocket juga sama, 565 ya saldo saat ini. Kami ambil, kami putar lagi ya teman-teman ya. Ini kita lihat ya saldo kami tarik, kami masukin lagi ke satu tempat. Nah, setelah itu ini adalah di token pocket, ini di Trust Wallet. Jadi sama-sama 565 ya saldonya. Oke, sama-sama 565 ya saldo real time saat ini ya. Ya kalau di token Trust Wallet habis kita buka, kita masuk lagi dia minta PIN, tapi kalau token pocket enggak ya. Seperti ini ya. Nah, jadi project real staking di origin ini kita klik stake ya. Kita klik stake. Ini betul-betul di blockchain. Jadi begitu Anda buka di token pocket ini, di token pocket ya, di Trust Wallet, nanti di MetaMask, ada lagi namanya di Bitget Wallet gitu ya. Ini betul-betul adalah bukan aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh seluruh dunia, dompet di wilayah DEX decentralized. Jadi token-token yang ada di decentralized itu Anda bisa buka di semua dompet yang ada, tinggal Anda masukin frasenya. Tapi kalau di wilayah centralized exchange, Anda punya $1000 di Indodax, Anda tidak bisa buka di Binance, tidak bisa buka di Bitget. Tapi kalau di dompet DEX Anda bisa ya. Jadi 565 tadi sama ya seperti di Trust Wallet 565. Oke. Nah, sekarang yang terpenting adalah kita di stake ya. Jadi adalah pada saat kita history stake. Nah, ini yang paling penting. Jadi proses staking origin itu jadi seperti ini teman-teman. Jadi dana Anda nih ya, dana Anda setelah itu ya projectnya ya staking origin gitu ya, real staking crypto ini ya, real crypto ya, project real crypto. Setelah itu Anda bisa buka di token pocket, di Trust Wallet, di Bitget Wallet karena dia di wilayah DEX, jadi bukan di wilayah CEX ya. Tapi tadi Anda bisa lihat tadi staking yang ada di Binance, di Indodax, di Bitget dan lain-lainnya itu juga ada staking. Itu staking dilakukan oleh exchanger. Nah, kalau staking dilakukan oleh developer dia ada di sini. Nah, proses deposit ini yang paling terpenting ya. Jadi kalau Anda tidak bisa lihat uang masuknya, ya kemana nih, ke wallet pool apa ke wallet owner. Nah, ini yang paling terpenting. Biasanya kalau staking yang bermain di wilayah dompet ya, seperti Trust Wallet, token pocket, itu dia Anda buka di situ iya, tapi begitu Anda deposit Anda nggak ditunjukin duitnya jatuh kemana.
Nah itu banyak sekali ya. Jadi itu yang saya bilang tadi, project fake-nya tadi. Jadi begitu di Trust Wallet Anda deposit, Anda tidak diperlihatkan uang Anda jatuh kemana. Nah sementara kalau di project real ya, kripto ya, dana Anda di investor Anda Anda ambil di project ini tersedia di token pocket, Trust Wallet, Bitget Wallet dan lainnya. Begitu Anda deposit, kalau Anda bisa lihat deposit Anda itu jatuh kemana, kalau diperlihatkan biasanya jatuh ke wallet pool, dan tidak ada satupun staking atau yang lainnya memperlihatkan itu. Nah sekarang kita lihat di staking origin ya. Jadi tadi saya deposit jam 4.42 tanggal 9, hari ini tanggal 9 ya, tanggal 9 ya, apa yang terjadi? Nah begitu saya deposit 18,9 LGNS, saya klik di sini, saya nambah muatan tadi pagi. Nah kalau kita bertransaksi kan ada bukti transaksi, kalau di pasar mungkin pakai nota, kalau perbankan juga ada macam-macam bukti transaksi yang terjadi. Nah kalau di kripto bukti transaksi itu disebut hash transaksinya ini jelas, nggak akan pernah sama ya. Setiap transaksi di kripto itu ada hash transaksi, sederetan angka ini nggak akan pernah sama ya. Statusnya sukses, di blok mana? Di blok jaringan blockchain di Polygon, jaringan Polygon. Makanya melihatnya dengan Polygon scan. Nah nomor bloknya itu ini gitu ya, 2 jam yang lalu tadi itu. Nah akun kami B06D ini statusnya masih di LGNS, berharga 8,9 LGNS itu setara dengan $358, status masih di LGNS. Jadi dari B068 6D ke 5341, dari 5341 status masih LGNS ke 51BC, dari 51BC statusnya sudah SLGNS. Artinya ini koin yang sudah terstaking ya. Dengan nilai di sini hitungannya bukan ke dolar lagi, langsung di LGNS-nya 18,9. Tapi ketika masih di LGNS, dia masih berbanding berhitung sama dolar dan LGNS. Jadi 18,9 setara dengan 358 per dolar. Nah, di sini yang kita perlu klik ya. Jadi ketika Anda bermain investment di BO, money game, investasi bodong, Anda nggak pernah bisa lihat ini. Makanya saya nggak mau kasih materi-materi ini sekaligus, teman-teman belajar perlahan ya. Kalau lihat postingan kami di grup ya. Nah inilah wallet poolnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Yang sering saya tunjukkan, jadi transaksinya itu lebih daripada 100.000 ya dalam 24 jam terakhir itu ya. Dan per halaman itu ya, per halaman itu sampai las itu 4.000, tapi kalau di sini nggak 4.000 nih. Nah, jadi di sinilah wallet poolnya ya, nih wallet poolnya holder kita itu ngendon dana Anda. Jadi jelas bisa tunjukin. Jadi baru kali ini saya berinvestasi dimanapun, saya bisa melihat dana saya itu jatuh kemana gitu. Jadi tadi saya top up tadi jelas jatuhnya ke wallet pool, dan lebih ratusan ribu transaksi terjadi di sini ya. Nah jadi transaksi blockchain itu open ledger, terbuka gitu ya, terbuka dan bisa dilihat sebenarnya. Tapi ketika Anda bermain di investasi bodong, itu dananya nggak terlihat. Nah jadi jelas ya bahwa transaksi staking origin ini dana Anda tidak masuk ke wallet owner. Karena kalau tadi wallet owner, orang cek, oh ini wallet owner, bisa tahu. Ini jelas ke wallet pool. Jadi apa bedanya ke wallet owner, ke wallet pool? Kalau dana deposit kita jatuhnya ke wallet owner, kapan saat dia mau tarik, selesai uang kita. Tapi kalau ke wallet pool nggak bisa. Seperti Satoshi membuat 21 juta BTC saat itu, ya, dan dia 1 jutanya dia simpan di wallet dia sendiri di jaringan blockchain yang dia buat, dan 20 juta dia masukin ke wallet pool. Jadi 20 juta yang dia masukin ke wallet pool itu dia nggak bisa ngambil, kecuali smart contract ya yang sudah dibuat ya, itu memungkinkan bisa diambil dengan cara memvalidasi atau disebut dengan nama mining. Jadi orang yang menambang kripto itu komputer-komputer yang memvalidasi semua transaksi yang terjadi, dapat rewardnya Bitcoin atau BTC. Dan saat di awal-awal nggak ada harganya BTC itu, tapi orang-orang yang
mining itu sekarang ya udah kaya raya gitu loh ya, karena ya panjang tuh ceritanya. Oke, sekarang kembali ya, inilah yang paling terpenting ya. Jadi Anda bisa lihat jelas ya, ketika project origin itu Anda depositkan di blockchain. Jadi ini ada kantornya ya. Anda tanya kalau orang mining Bitcoin dapat Bitcoin ada kantornya? Enggak ada. Orang yang mining Bitcoin ya dapatnya dari blockchain. Orang yang beli Bitcoin itu belinya di exchange, tapi yang dapat gratis itu yang mining. Sama ketika Anda staking origin dan Anda terhold kapan Anda mau. Paling yang terhold tidak bisa diambil ada 2 kali staking, 2 kali 16 jam, 2 kali 8 jam. Jadi 16 jam lewat 1 menit Anda bisa tarik uang Anda. Tapi kalau saya mau main 1 minggu boleh nggak? Boleh. Kalau saya main 1 bulan boleh nggak? Boleh. Berarti 1 bulan itu aja dan Anda hold. Tapi ketika Anda mau tarik dengan kekuasaan Anda di wallet pool, dana Anda di tangan Anda sendiri dan Anda bisa menariknya, baik sebagian maupun semuanya. Nah, jadi ketika kita mendeposit di sini yang paling penting, karena kalau di BO nanti saya jelaskan ya. Nah, itulah di situ uang Anda bakal hilang dan bakal terancam ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah 16 menit ya. Jadi bahwa staking origin itu betul-betul tampilannya seperti ini. Tampilan aplikasi pun bisa seperti kayak gini, tapi akan berbeda karena nilai uang yang di aplikasi ya dengan nilai uang yang ada di wallet dompet ini berbeda. Kalau nilai uang yang di sini itu real. Nah, jadi nilai uang yang di sini itu kriptonya real. Tapi nanti proses BO yang bermain di token pocket nanti pada saat depositnya baru Anda akan tahu, oh ternyata duitnya jatuh ke wallet owner. Makanya nggak dilihatin tuh transaksi seperti ini tadi, nggak dilihatin. Nah, Polygon Scan ini ada pihak yang berbeda daripada staking origin. Ini di jaringan Polygon, semua transaksi yang ada di jaringan Polygon Anda bisa lihat. Oke, nah, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa staking origin ini betul real, seperti kayak Anda ngambil Bitcoin, Anda mining Bitcoin real. Ya, sesuatu yang ada di blockchain. Dan teman-teman, saya tidak mengajak Anda untuk join di staking origin ya. Saya hanya menjelaskan kepada orang-orang yang sudah ngambil staking origin ini. Disclaimer dulu ya. Jadi lakukan do your own research sebelum Anda memutuskan mengambil staking origin. Karena benefit yang Anda dapatkan baik untung maupun sebaliknya itu milik Anda sendiri dan nggak ada jamin menjamin di sini. Staking Anda ambil urusan Anda. Jadi ketika saya mengambil staking di Bitgate, saya mengambil staking di Binance, saya mengambil staking di Doda, nggak ada yang menjamin saya. Baik itu kejadian yang mau untung merugi itu tanggung jawab masing-masing. Nah, begitu yang terjadi dalam staking origin. Jadi nggak ada yang menjamin dana Anda ya. Kalau Anda nggak siap dengan apa yang Anda dapatkan, lebih baik jangan diambil. Jadi disclaimer dulu, staking ini berlaku di seluruh dunia, siapapun boleh ambil di seluruh dunia ya. Dan itu adalah masing-masing ya. Saya hanya menjelaskan kepada teman-teman komunitas yang sudah mengambil staking origin ini untuk memahami staking origin itu seperti ini. Oke teman-teman, salam passive income 48 jam, salam staking origin, salam dari kami pemilik akun Kopral Origin.